Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Konita Malina Amalia di podcast Banten TV. Dan kali ini pemirsa di sini saya sudah kedatangan tamu ini dari Dr. Cofi Kolbi NA SPPD sebagai dokter spesialis penyakit dalam full timer ya di Rumah Sakit Hermina Ciruas Kabupaten Serang, dan juga ada Bapak Badru Tamam sebagai praktisi media. Nah, ini kita juga akan membahas dan mengangkat tema seputar fungsi lain dari rumah sakit, yakni peran rumah sakit dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, saya sebelum bertanya, saya harus menyapa dulu nih kedua narasumber saya pada hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Dokter? Sehat. Oh, sehat dong, harus sehat ya. Ya, ini untuk Pak Badru sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah prima. Masih sehat ya, masih semangat lah ya. Insya Allah. Nah, ini kan kita juga membahas tentang tema yang menarik ya, nih untuk peran dari rumah sakit dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, untuk saya ke Dokter Cofi dulu nih Pak. Ini sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang peran rumah sakit. Nah, menurut dokter sendiri menilai rumah sakit yang baik itu seperti apa sih? Jadi rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang dia menjalankan fungsi-fungsinya, gitu. Okay. Fungsi-fungsi rumah sakit itu ada banyak. Yang kita tahu kan kita cuman melihat di pelayanan ya. Pelayanan itu adalah salah satu fungsi rumah sakit, yaitu dalam bentuk pelayanan masyarakat ya, dikategorikan dalam fungsi kuratif atau pengobatan gitu, atau dicampur dengan rehabilitatif. Kan sekali diobati ada yang program rehabilitasi, tapi fungsi rumah sakit yang lain ada yang lain gitu. Yaitu ada yang untuk edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di daerahnya, dengan vaskes kesehatan tingkat pertama. Nah, itu adalah fungsi promotif dan preventif atau pencegahan orang nih sebelum sakit supaya sehat. Nah, itu juga ada peran dari rumah sakit yang tentunya dia bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan juga fasilitas kesehatan dan perangkat-perangkat yang terkait supaya itu fungsinya berjalan dengan baik. Jadi nggak sendirian gitu fungsi dari rumah sakit. Jadi memang fungsi rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit ya dok? Betul. Oke, nah untuk kalau peran selain tadi, memang kan ada peran rumah sakit banyak nih dok. Nah ini yang paling yang harus mungkin dilihat oleh masyarakat, peran dari rumah sakit selain untuk mengobati yang sakit itu apa dok? Apa dok kira-kira? Ya tadi ya kan orang datang ke rumah sakit ketika udah sakit. Nah, biasanya dia datang diobatin, terus kemudian nanti harapannya dia mendapatkan kesembuhan sehingga kualitas hidupnya naik kan gitu. Nah, ada lagi orang yang tidak sakit nih, yang di sekitar rumah sakit gitu, yang di sekitar rumah sakit. Kalau saya di Hermina, di sekitar Hermina atau di mencakup wilayah cakupannya di Hermina segala macam, itu sebenarnya juga ada peran rumah sakit, yaitu upaya preventif dan promotif. Preventif itu adalah pencegahan, jadi mencegah orang yang ada yang sehat-sehat tadi di sekitarnya supaya tidak sakit. Atau promotif itu kan ya dari promo gitu ya, menyebarkan informasi, edukasi, gitu. Bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan posyandu, dengan kemudian perusahaan-perusahaan di sekitar, dengan pemerintahan setempat untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya ada hal-hal apa yang harus dilakukan yang sehat ini tadi di rumah supaya tidak jadi sakit. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk Pak Badru sendiri, ini sebagai praktisi media, melihat sejauh ini, saat ini rumah sakit itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih. Pak Dokter ini luar biasa ya, di tengah-tengah kita. Jadi gini, memang pemerintah baik di pusat ataupun daerah, mereka punya skala prioritas kebijakan. Itu baik pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jadi poin penting di sini adalah kesehatan menjadi pusat konsentrasi bagaimana kebijakan itu mengalir begitu saja. Sehingga pemerintah juga harus mempunyai peran penting bagaimana menumbuhkan kesehatan sehingga tadi harapan hidup masyarakat atau warga Banten ini menjadi lebih baik. Nah, pemerintah tentu mempunyai beberapa rumah sakit tersier ya, kayak RSUD Banten, RSUD Derajat, dan sekarang ada lagi di Labuan, RSUD Labuan dan ada RSUD lainnya, dan juga swasta ya, termasuk juga Hermina, juga ada Sarasi, dan di kota ya wilayah utara sana lebih banyak lagi. Betul. Memang banyak tersebar di wilayah perkotaan. Nah,
Ada juga yang di daerah selatan agak terpencil begitu ya, mungkin yang agak jauh gitu kan, itu agak sedikit. Nah memang rata-rata pelayanan ini ya memang terlihat nampak untuk wilayah utara dan sebagainya itu pelayanan cukup optimal, ya pelayanan baik, prima karena memang ada swasta, rumah sakit swasta yang mereka secara manajemen juga diatur lebih baik begitu kan. Nah ada daerah selatan yang mungkin juga sedikit swastanya, ya ada juga bertumpu terhadap rumah sakit negeri atau plat merah, itu lagi coba ditata oleh pemerintah kita. Nah tapi pada intinya tentu rumah sakit harus mempunyai 3 konsep. Yang pertama adalah kesan, bagaimana ketika orang mendapatkan pelayan harus mempunyai kesan yang baik. Ya. Kedua adalah kepuasan. Ya, setelah kesan barulah lari ke kepuasan. Jadi ketika merasa pelayanannya baik, maka dia akan mendapatkan kepuasan. Ya, dan itu merasa nyaman begitu kan. Dan terakhir adalah ketiga adalah kepercayaan. Ya, jadi ketika 2 instrumen tadi sudah dilakukan maka akan mendapatkan kepercayaan. Jadi si pasien itu ketika mendapatkan kepercayaan terhadap pelayanan tadi, maka dia akan kemudian datang kembali ketika mungkin ada penyakit berikutnya dan dia akan menyampaikan kepada sanak keluarganya, tetangganya, bahkan orang lain. Rekomendasikan Ya. gitu ya. Jadi si rumah sakit itu mempunyai keniscayaan bahwa melakukan sebuah fungsinya dengan baik. Ya, ketika 3 poin tadi dilakukan secara maksimal. Maka saya yakin ketika rumah sakit yang ada di Provinsi Banten ini baik tersier punya pemerintah ataupun punya swasta, ketika mempunyai 3 konsep tadi dilakukan secara optimal, itu akan sangat baik dan masyarakat akan sangat peduli. Ya, itu sangat poin penting. Karena saya tadi disampaikan Bapak benar Pak, memang rumah sakit tadi harus melakukan tadi promotif, preventif dan kuratif. Nah ini persoalan kalau kuratif sudah jelas pasti sudah dilaksanakan ya. Preventif sebagian mungkin pantauan kami kan. Promotif ini minim sekali. Mungkin seperti itu ada memang teknologi sekarang seperti media sosial ya kan. Cuman tadi hanya sebagian kecil lah yang melakukan itu. Kalaupun ada juga sebagian yang melihat gitu kan, karena banyak juga mereka melakukan tapi ternyata tidak tersampaikan terhadap masyarakat. Jadi seperti itu. Nah yang penting poin-poin tadi sih sebenarnya. Itu saya kira Mbak Koni. Oke, baik. Berarti memang ini peran rumah sakit ini bukan hanya dari segi melihat rumah sakit dalam segi apa ya, mungkin fasilitasnya juga. Ini juga dari orang-orangnya juga ya dok ya. Nah ini orang-orangnya seperti juga salah satunya dokter-dokter ini kan menangani spesialis penyakit dalam. Betul. Nah kalau dokter sendiri ini melihat rumah sakit untuk peran rumah sakit dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari dokter sendiri sebagai spesialis penyakit dalam itu seperti apa dok? Oh ya, yang jelas kalau utamanya sehari-hari kan di rumah sakit ya sebagai kuratif tadi ya, pengobatan. Ada di poliklinik, ada di bangsal, ada perawatan di ICU dan di ruang tindakan gitu ya. Kalau dokter penyakit dalam sehari-harinya memang berkecimpung di situ tuh. Di rumah sakit bersama tim tentunya ya kan. Kan nggak mungkin dokter sendirian, ada tim perawat, ada dari bagian radiologi, ada bagian dari pemeriksaan penunjang, lab, laboratorium. Begitu juga bekerja sama dari ya mulai dari pendaftaran dari ujung dari pendaftaran kemudian sampai pasien itu bisa berobat. Ya itu kan sehari-harinya di situ gitu ya. Tapi peran lain ya sebenarnya ada yang juga yang harus dilakukan sebagai seorang dokter, gak cuman dia mengobati gitu. Jadi ya tadi promotif apa yang mungkin biasa saya lakukan gitu, edukasi ke masyarakat. Kalau yang biasa selama ini dilakukan ya kita mengadakan beberapa seminar-seminar kesehatan tentang kalau saya ya karena spesialisnya tentang penyakit dalam ya seminar-seminar promosi kesehatan tentang penyakit dalam, bagaimana misalnya diabetes itu apa, terus bagaimana dia bisa terjadi, gejalanya seperti apa, kalau terjadi di rumah apa yang harus dilakukan, kalau ada keluarga yang sakit harus dibawa kemana dulu, kalau sudah komplikasi bagaimana kelanjutannya. Nah itu kan masyarakat harus tahu karena kan orang sakit diabetes itu kan kronis ya, kronis itu kan hampir seumur hidupnya dia akan nempel terus tuh penyakitnya. Jadi pengobatan diabetes yang paling utama itu adalah edukasi sebenarnya. Jadi pilar diabetes utama kalau dulu saya sekolah bukan dikasih obat dulu tapi ada edukasi dulu. Jadi orang diabetes tuh pertama harus dikasih edukasi. Nah itu yang peran sebagai seorang dokter salah satunya di situ adalah memberikan edukasi ke masyarakat tentang beberapa penyakit tadi. Karena kalau orang diabetes tidak teredukasi dengan penyakitnya, dia kan nempel pada badannya seumur hidupnya tuh. Kalau tidak teredukasi dengan baik kan dia akan
dokter kan nggak 24 jam ya. Pokoknya kan kita ketemu dokter di poliklinik, Iya. waktunya juga terbatas. Kalau edukasinya bagus, pasien bisa di rumah melakukan yang disampaikan dokternya. Ketika bertemu kita tinggal evaluasi. Jadi saya sering sama pasien kalau, oh PR-nya ini Bu, nanti ketemu kita bahas PR-nya udah dilakuin belum. Kenapa gula darahnya tinggi gitu. Nggak melulu selalu, oh obatnya diganti yang lebih mahal dok kan pasiennya. Pokoknya obatnya yang mahal yang ini. Oh ternyata nggak perlu diganti obat Bu, karena kita PR-nya belum dikerjain gitu. Ternyata setelah PR-nya dikerjain, gula darahnya bagus kan itu. Jadi edukasi kesehatan itu sangat penting. Nah ditambah juga sekarang kan ada teknologi ya, jadi kita bisa pakai sosial media. Ya saya sendiri beberapa kali ada konten-konten di Instagram. Kalau saya memang lebih aktif di Instagram. Konten creator ya. Itu menciptakan konten-konten gimana makannya pasien diabetes di rumah, gimana kalau ya tentu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam itu ada tindakan preventif. Nah kalau preventif itu berarti kita melakukan beberapa tindakan. Tadi kan pasien udah diedukasi, udah ngerti penyakit-penyakitnya gimana, pengetahuannya diisi. Nah sekarang tindakannya gimana biar nggak sakit gitu. Nah misalnya kalau penyakit menular kayak demam berdarah, dengue yang bisa dilakukan kita di rumah sakit, bisa dengan pencegahan dengan pemberian vaksin dengue gitu, atau vaksin DBD gitu, vaksin tipes, vaksin influenza, vaksin pneumonia, vaksin diare, nah gitu-gitu segala macam. Ada beberapa yang bisa kita berikan. Nah itu dari Perhimpunan Penyakit Dalam dia mengeluarkan tuh jadwal vaksinasi untuk dewasa gitu. Kalau yang kita kenal selama ini kan untuk anak-anak. Nah, itu yang ada wajib dari pemerintah, ada yang tambahan. Nah, yang penyakit dalam ada juga yang dia rekomendasi untuk dewasa yang mungkin kita nggak tahu selama ini ternyata dewasa juga bisa divaksin ya. Ternyata itu adalah tindakan preventif yang kita lakukan. Yang itu mungkin sebagai seorang dokter sehari-harinya kita melakukan itu tadi. Oke, berarti memang ini kalau secara untuk tindakan sendiri, untuk pencegahan, tindakan pencegahan, nah itu baiknya kapan untuk istilahnya mungkin orang datang ke rumah sakit, terus kemudian ngecek gitu kan, badan seperti apa, nah itu pemberian vaksinnya itu seperti apa dok? Di waktu kapan? Ada jadwalnya, jadi kalau orang misalnya kita, itu tergantung individual masing-masing ya. Misal kalau di Serang ini kan angka DBD cukup tinggi ya, gitu dari bulan ke bulan, mungkin karena juga sering hujan dan segala macamnya. Di saat musim-musim sering hujan, angkanya tinggi. Di saat udaranya udah mulai rendah, tetap aja ada yang kena DBD gitu. Oh berarti kita lihat di Serang ini, ibaratnya epidemiologi DBD atau tingkat kejadian penyakit DBD ini tinggi. Berarti kita kan termasuk orang yang berisiko terkena penyakit DBD. Maka orang yang di Serang ini berarti harus tuh melakukan vaksinasi DBD. Selain tindakan preventif lainnya, kalau DBD ada 3M, mencuci, menguras bak mandi gitu ya, terus menguras bak mandi, terus kemudian mengubur barang-barang bekas dan memakai kelambu atau supaya tidak terkena nyamuk, karena sekarang kan bisa pakai obat nyamuk dan sebagainya. Nah, berarti kan seperti itu. Misalnya kalau tapi untuk orang daerah lain misalnya yang tingkat DBD-nya rendah, mungkin ya vaksin DBD mungkin tidak perlu dilakukan sesegera mungkin gitu. Oh, kalau misalnya tentang penyakit diabetes, ya itu kan per penyakitnya. Orang-orang dengan usia di atas 30 tahun itu minimal screening sekali gitu. Nah, bisa dilakukan nanti ketika dia dilakukan screening sekali, selanjutnya bisa dia lakukan sesuai dengan kebutuhan. Misal ada faktor risiko. Faktor risiko misalnya apa? Oh dia orangnya perokok. Oh dia orangnya ada keturunan diabetes di orang tuanya. Oh berarti dia harus lebih sering dibanding orang lain. Orang yang misalnya sehat, 30 tahun nggak ada faktor risiko apapun, dia mungkin periksa cuman sekali normal. Mungkin dia bisa datang 2-3 tahun periksa lagi, nggak masalah. Tapi kalau ternyata orang yang dia punya faktor risiko, misalnya orang tuanya punya diabetes, jadi harus segera gitu ya. Nah dia periksa, walaupun dia periksa normal, nah ini harus lebih sering, beda dengan orang yang lain gitu. Jadi setahun sekali. Jadi memang setiap individu beda-beda tergantung dari sakit apa aja dulu, mana yang mau diperiksa. Tapi ya minimal ketika kita, misalnya kalau untuk penyakit dalam 30 tahun ke atas, ya itu udah mulai screen, pemeriksaan dalam, medical check up lengkap minimal harus diperiksa, mulai fungsi darah, gula darah, kolesterol yang kita bisa lihat ya, asam urat, fungsi ginjal, fungsi liver. Nah itu minimal kita periksa, seminimal-minimalnya itu yang diperiksa. Oh, jadi gitu. jangan menunggu sakit dulu, berarti datang dulu ke rumah sakit untuk mengecek ya, supaya ketahuan nih ada penyakit atau tidak gitu ya. Betul. Kalau dia sehat, normal, tidak ada faktor risiko, nanti bisa
agak jarang biasanya. Oh ada faktor risiko ternyata setelah digali, oh lebih sering berarti kan gitu. Walaupun di pemeriksaan normal. Oke, baik. Nah, saya mau ke Pak Badu nih. Pak Badu kan melihat tadi memang fungsi rumah sakit itu bukan hanya tadi mengobati yang sakit, terus juga tadi dokter banyak juga ada pencegahan, ada tindakan pencegahan, salah satunya adalah vaksinasi. Nah, melihat seperti ini untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Nah, ini Pak Badu melihat seperti apa nih? Iya, tadi sudah disampaikan ya sama dokter bahwa tindakan kuratif sudah dilakukan, tentu tindakan preventif sudah, ya. Tadi jadi vaksin segala macam, ini sudah sesuai dengan prosedur. Sebenarnya memang harusnya via rumah sakit dimanapun berada, memang harus melakukan fungsi itu karena vital. Ketika itu tidak dilakukan, maka nanti akan numpuk orang sakit sebelum pencegahan. Nah, itu berbahaya, ya. Apalagi di daerah-daerah, mohon maaf, daerah-daerah yang agak kurang edukasi, misalkan minim pendidikan, itu perlu lebih tajam dan lebih terukur lagi karena mereka-mereka ini ya memang benar ketika sakit barulah berbondong-bondong ke rumah sakit. Nah, ketika sudah datang ke rumah sakit ngeluh juga. Ketika tidak dilayani optimal. Nah, ini persoalan di tadi connecting atau komunikasi yang tidak tersambungkan ke mereka. Ini penting diedukasi dari tadi tahapan promosi memang harus lebih gencar lagi. Apalagi misalkan tadi rumah sakit Hermina secara demografis ya itu dekat-dekat ke daerah Cikande, daerah Kibin, ya, daerah Petir, daerah Pontang dan sebagainya. Itu pasti itu mendapatkan pasien ya yang mereka memang tinggal di daerah-daerah pedesaan begitu ya. Nah, itu lebih banyak PR-nya, pasti harus lebih ekstra lagi menanggapi seperti itu. Nah, maka itu penting. Maka gini, secara makro memang rumah sakit secara manajemen saya lihat sudah bagus Pak secara manajemen. Ya kan, saya melihat juga dokter spesialis sudah banyak sekarang di sini. Terus juga apa kategori rumah sakitnya ya, walaupun C, B, bahkan di Banten saya nggak tahu nih apa sudah ada yang A gitu kan. Nah, itu sudah bagus. Itu udah apalagi juga alat-alat sudah mutakhir sekarang teknologi kan. Nah, ini kadang-kadang persoalannya adalah di mikro nih atau pelayanan dasar Pak. Jadi pelayanan dasar itu biasanya adalah di tatanan bawah nih, bagian pelayan atau bagian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini juga kadang-kadang fenomena yang kita temui di lapangan, ini banyak sekali, ya tidak hanya rumah sakit yang Bapak tinggal di sana, jadi rumah sakit dimanapun ya, sering saya sebutkan sering viral lah gitu ya di media sosial, bahwa keluhan adalah bagian pelayanan ya, tidak tertangani dengan baik, kadang pelayanan tidak optimal, juga banyak yang tidak tertangani bahkan sampai meninggal ada di tempat ruang tunggu ya. Nah, ini kadang-kadang ada irisan yang harus dijabarkan secara detail bahwa itu apa sih masalahnya. Bisa jadi karena kalau misalkan kita ambil dari perspektif masyarakat, ini adalah masyarakat tidak tertangani dengan baik, dianggurin kalau bahasa kita kan. Padahal dari perspektif rumah sakit, ini kan lagi diobservasi, kan seperti itu. Ini tidak ketemu kadang-kadang seperti itu menjadi persoalan, sehingga menjadi polemik dan itu viral di media sosial. Nah, saya ingin sebenarnya bahwa pelayan di bawah itu, kalau memang itu sudah ketika mereka kan pelayan rata-rata di perawat ya, mereka di trainer dulu, pastilah mereka dibina dulu sebelum masuk ke rumah sakit, lalu kemudian mereka ditata, mereka dilatih supaya lebih humanis. Karena pendekatan terhadap masyarakat harus humanis. Ya, jadi kalau kita lihat definisi pelayanan adalah sebuah tindakan dilakukan terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan siapapun yang minta tolong, ya, secara tulus, ya, tidak ada kepentingan pribadi. Jadi memang secara tulus. Coba cek definisinya, itu secara tulus. Berarti harus dilakukan secara tulus. Baik itu respons masyarakat atau calon pasien itu baik atau buruk, itu harus dilayani. Ya, jadi customer service excellent ini harus lebih utama. Jadi kepuasan masyarakat itu harus lebih utama karena itu adalah hak dasar warga ataupun masyarakat di Provinsi Banten. Sebab mereka semua sudah tertangani. Ya, artinya mereka sudah tercover semua. Kalau misalkan dapat jaminan BPJS sudah dapat semua. Bahkan di Banten itu 98% sudah tercover BPJS. Walaupun yang aktif 80%. Berarti secara akumulasi mayoritas pasien di rumah sakit Hermina atau rumah sakit yang lain, khususnya misal di Hermina, itu besar, banyak pasien BPJS. Ya kan seperti itu. Nah, ini kan ya ABCD ya, beda-beda lah, beragam ya masyarakat seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya lebih diutamakan. Saya secara makro oke lah ya kita. Kadang-kadang secara mikro ini yang tidak terlihat, tidak nampak, ini yang malah mencuat gitu di publik. Itu seperti itu kadang-kadang. Itulah kira-kira, itu harus dioptimalkan seperti itu kira-kira. Berarti kan memang ada yang lain adalah ketika peran dari rumah sakit
untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Nah, salah satunya juga ini kan perlu adanya edukasi. Nah, rumah sakit dan juga media kan ini pasti harus ada berkolaborasi begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari saya ke Dokter Cofi deh, kalau dari rumah sakit, nah melihat media untuk kan pasti otomatis itu juga bakal menunjang kualitas itu juga untuk masyarakat. Nah, itu seperti apa dok? Ya memang peran media ini juga penting ya, karena kan kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, media, vaskes tingkat pertama gitu kan, terus aparat setempat itu juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tadi salah satu yang udah disinggung sama Pak Badru tadi tentang perbedaan persepsi di masyarakat sama petugas pelayanan yang di lapangan gitu kan. Kadang-kadang terjadi perbedaan persepsi sehingga ya ibaratnya ya ada selisih paham kan gitu antara pasien sama mungkin petugas yang bertugas. Mungkin petugas yang bertugas merasa udah capek kerja siang malam, shift, nggak ngantuk, nggak tidur. Terus masyarakat juga merasa, loh saya datang sakit loh gitu. Kok disia-siain nih sama masyarakat gitu ya. Memang kalau saya lihat ya, kalau dari saya pribadi ada beberapa hal yang mungkin ini bisa terjadi. Yang pertama adalah perbedaan persepsi di masyarakat yang tentang apa namanya, kalau lihat kasus-kasusnya ya kan sering terjadi itu kan di IGD atau di unit gawat darurat ya. Nah memang kalau saya lihat tarik apa nih sumber benang merah yang terjadi di Indonesia ya khususnya itu adalah karena memang edukasi di masyarakat tentang penyakit dengan ya itu mungkin tugas petugas kesehatan juga harusnya ya. Terus dengan petugas kesehatan persepsinya itu berbeda. Contoh ketika orang kapan sih harus datang ke IGD gitu kan. Nah karena orang Indonesia ini kan semua pokoknya asal sakit dia pokoknya pengen datang ke IGD. Sehingga mengakibatkan penuh di IGD-nya itu sampai ada yang tadi Bapak bilang tadi ada yang belum sampai dapat tempat tidur, bahkan masih di kursi roda atau masih di bapak sama keluarganya dan segala macamnya, karena tadi orang yang sakit ringan, sakit sedang, sakit berat semuanya numpuk di IGD. Nah sementara kalau orang Indonesia ini semua pengen dilayani cepat, padahal ya itu kan kita harus mengetahui mana triase merah, kuning atau hijau gitu, mana yang dia gawat darurat yang begitu datang dia harus dilayani duluan gitu. Entah dia dalam kondisi apapun, nah itu namanya triase merah. Nah itu ketika petugas di IGD melihat itu, dia itu harus ditangani duluan. Atau dia datang dengan kondisi hijau, mungkin dia demam, setelah diperiksa tanda vitalnya bagus dan segala macam, mungkin dia akan setelah diperiksa kesannya kayak dicuekin gitu sama petugas IGD. Padahal petugas IGD mau menangani yang lainnya, karena kan ramai tadi semua numpuk yang sakit ringan, sedang atau berat numpuk di IGD sehingga mungkin kelelahan dan segala macamnya. Terus kemudian semua ingin dilayani dengan baik dan segala macam, sehingga ya itu tadi karena mungkin perbedaan persepsi akhirnya ribut kan gitu. Nah belum tadi tambah ribut jadi tambah lama lagi gitu. Tapi ya walaupun ya di Indonesia sebenarnya BPJS cukup baik gitu ya, maksudnya walaupun memang banyak. Kalau kita cari kekurangannya pasti ada kekurangan sini segala macam, ada ada beberapa hal yang memang belum sempurna karena kan sistem juga baru berjalan. Kita kan sistem BPJS ini baru mulai dicanangkan 2010, diberjalankan setelah itu kan ya waktunya masih belum panjang gitu kan. Kayak misalnya kemarin teman saya sakit nih pas lagi jalan-jalan di Eropa, kemarin di Belanda tuh. Nah, kayak dia kena kencingnya susah gitu. Ke IGD-nya itu. Kalau di Indonesia mungkin udah marah-marah itu karena di Belanda itu begitu dia nggak gawat darurat dibiarin sampai nunggu 8 jam, 12 jam dia akan nawani yang gawat darurat dulu. Nah, itu kan tapi mungkin orang-orang di sana lebih paham tentang edukasi. Oh, kalau saya nggak gawat darurat, harusnya nggak ke IGD, saya ketemunya dokternya yang di poliklinik dulu gitu, supaya tidak terjadi penumpukan, supaya tidak terjadi tadi crowded sehingga overload. Ya namanya orang overload pasti ada beberapa kesalahan, ada beberapa mistake dan segala macam yang ya itu mungkin bisa terjadi. Yang itu yang harusnya kita itu yang lebih. Ya tugas rumah sakit juga, tugas pemerintah, tugas semua yang terkait untuk menjelaskan ke pasien, ada triase merah, kuning, sama hijau, mana yang harus dulu dilayani gitu. Dan
Ya itu tadi ya, kalau di luar negeri mereka mungkin udah paham, sehingga orang kalau di UGD agak lama dia tahu oh karena dia sakitnya nggak begitu gawat, dia lihat oh ada yang dia lebih gawat. Nah gawat ini kan menurut penilaian dari dokter yang berjaga di IGD atau perawat yang di sana kan gitu. Sama kayak kita di Indonesia ini lumayan cukup ini, walaupun ya penerapannya kita harus banyak di perbaiki ya. Kita kalau mau ketemu dokter spesialis di Indonesia itu tinggal kita minta rujukan, datang ke rumah sakit kita bisa. Tapi kalau kita ke Australia itu kita nunggu 41 hari kalau ketemu spesialis. Kalau ketemu dokter umum 3, 4, 6 hari baru bisa tuh janjian. Kalau di Belanda kita nunggu 5 minggu. Nah, itu juga mungkin yang sistemnya perlu kita tata ya, mungkin biar bisa rapi supaya distribusi dokternya juga merata kan. Tadi kan terpusat sini sebagai beberapa daerah. Akhirnya tadi pasiennya menumpuk, satu orang dokter bisa melayani sampai banyak puluhan, ratusan. Nah, gitu kan. Itu juga kan akibatnya kan menurunkan kualitasnya tadi gitu. Tapi ya karena ya ini ya semuanya harus diperbaiki, pelan-pelan diperbaiki. Mudah-mudahan nanti kalau dokter juga sudah distributinya merata, dokternya juga udah di setiap daerah udah banyak, terus kemudian pasien-pasiennya bisa tertata. Wah, sehari dokter cuma 20-30 pasien gitu. Jamnya udah normal lah gitu. Kalau di Indonesia ini kan jamnya dokter kan jujur aja curhat ini, dokternya kerjanya nggak normal jam-jamnya ini. Jadi itulah tadi ya, jadi ya masih banyak perbaikan sehingga ya dari pelayanan akhirnya tertangkapnya di masyarakat ya memang terkesan jadi kurang puas gitu. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya itu wajar sih ya, sebagai pelayan masyarakat, petugas publik memang harus siap menghadapi seperti itu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita lakukan, mudah-mudahan masyarakat bisa membantu. Ya tentu kita tetap harus evaluasi ya apa yang kurang. Ya kalau di rumah sakit kita selalu adakan meeting medis namanya setiap hari itu kita bahas tuh pasien yang masuk di IGD hari ini berapa. Dan itu nanti ada dari bagian manajemen, ada dokter-dokter spesialis terkait yang memberikan masukan. Misalnya pasien hari ini di IGD ada sekian 30 itu kita ya alhamdulillah sih sekarang mulai berjalan. Dulu mungkin agak kurang berjalan, sementara beberapa bulan terakhir ini sudah mulai berjalan. Setiap hari pasien yang masuk berapa, terus kemudian ada problem apa di IGD, apa problem apa di kamar operasi, ada problem apa di kamar bangsal, ada dari pasien ada komplain apa gitu yang mungkin kita harus perbaiki gitu kan. Kita nggak bisa yang wah ya namanya petugas selalu benar kan, nggak juga, kita juga harus evaluasi. Maka kita ada evaluasi internal yang mudah-mudahan ada peran dari masyarakat, peran dari media juga, terus kemudian dari semuanya berbenah, insya Allah nanti mudah-mudahan kualitas hidup makin naik. Gitu. Oke, berarti memang ini juga perlu adanya SDM dari rumah sakit juga yang perlu diketahui juga oleh publik bahwa mungkin ada keterbatasan dan segala macam. Jadi harus juga nih peran media untuk sebagai penyambung lidah begitu ya Pak ya. Nah, untuk supaya masyarakat ini tertangani dengan baik walaupun itu dia tidak sakit juga ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, untuk Pak Badrul sendiri nih bagaimana nih untuk rumah sakit melihat dari segi media? Iya, sebenarnya gini, sebelum ranah ke media, memang pemerintah harus inklusif ya, jangan eksklusif. Jadi tadi rumah sakit tersier atau rumah sakit pemerintah plat merah ini tidak hanya menjadi skala prioritas sebagai rumah sakit yang harus diperhatikan khusus gitu ya, semua dilengkapi di situ gitu kan. Nah tentu rumah sakit swasta lainnya juga harus menjadi atensi karena biar pemerataan kesehatan ini bisa menjalar kemana saja gitu kan, khususnya tidak parsial untuk wilayah perkotaan saja, wilayah daerah juga harus seperti itu. Makanya kemarin Pak Gubernur juga telah meluncing rumah sakit Labuan di daerah sana, daerah Pandeglang sana. Itu juga salah satu upaya bagaimana pemerataan kesehatan. Ya, apalagi sekarang ditopang akses jalan dengan konsep Bang Andra tadi. Jadi tidak ada lagi mungkin rencana ke depan orang sakit ditandu Pak ya. Seperti daerah sana ditandu ke rumah sakit, butuh waktu, butuh apa yang sifatnya emergensi kan nggak bisa seperti itu. Makanya akses pendidikan harus mendekat kepada masyarakat. Nah saya kira memang makanya di peran kami sebagai media, kami juga terus menginformasikan itu Pak. Makanya ketika memang clash seperti ada viral di media sosial itu juga sangat disayangkan. Maka ini perspektif
yang bertolak lah ya antara masyarakat dengan rumah sakit. Sebenarnya kalau disambungkan itu gampang sih sebenarnya. Itu yang penting diedukasi di awal. Misalkan prosedur pertama dia registrasi sampai penyelesaian tindakan pengobatan begitu ya. Nah kalau misalkan ternyata bagaimana registrasi awal seperti di Paskes 1 ada melalui online atau daftar dan mereka daftar pakai KTP, edukasi itu terus disampaikan. Ya terus, nggak hanya pihak rumah sakit saja, mungkin dari Paskes ataupun tadi kader-kader yang mereka melakukan pelayanan premier. Jadi itu harus disampaikan kepada masyarakat di tingkat bawah. Sebab masyarakat ini kalau tidak diedukasi secara rutin, secara masif, maka mereka akan hilang tuh informasi-informasi ditanam sebelumnya gitu kan, berganti lagi dan lain. Akhirnya ketika ada clash di fenomena di lapangan, itu sulit mereka dijelaskan karena sudah insidensial ya, ketika sudah wah ini gini-gini, apalagi sampai mohon maaf misalkan sampai ada pasien sampai meninggal ya, padahal bukan karena tidak tertangani ya, tidak diedukasi dari awal saja. Persoalan di situ komunikasi. Nah tapi memang pihak rumah sakit juga harus komprehensif menyampaikan itu. Jadi ketika memang saya bilang tadi, ketika ada keluhan, ada masyarakat emosional, namanya ada yang meninggal ya saudaranya emosional, memang harus disampaikan secara komprehensif dan secara persuasif. Jadi penyampaian itu tidak harus emosional dengan emosional, secara persuasif disampaikan kepada masyarakat, diedukasi juga supaya mereka paham. Ya, jadi memang penting dua-duanya ini. Masyarakat juga mayoritas memang agak sulit. Kalau di Indonesia benar kata Pak Dokter, memang seperti itu Pak. Itu fenomena yang harus kita tidak bisa bantahkan. Dan sekarang tugasnya Pak, tugasnya yang terdidik ini Pak. Memang rumah sakit harus memang perlu sabar begitu ya. Ya secara manajemen juga memahami konteks tadi. Karena beragam karakter tadi Iya, makanya kami memotret sebagai media tentu hal-hal positif saja yang kami bongkar gitu kan. Ketika ada yang baik-baik tentu kita sampaikan. Nah ketika ada fenomena yang buruk pun, nah itu harus diselesaikan secara baik-baik. Ya tentu masyarakat bisa disampaikan lah secara komunikasi, asalkan itu komunikasi secara persuasif dan secara humanis. Perlu seperti itu saja sebenarnya saya kira itu. Oke baik, nah ini kita sudah di penghujung acara, jadi mungkin dokter ada yang ingin disampaikan terkait dengan peran dari rumah sakit sendiri, dari dokter sebagai melayani pasien. Nah itu seperti apa Dok untuk masyarakat mungkin? Untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Kota Serang, Kabupaten Serang, juga Provinsi Banten, sama-sama kita turut aktif untuk mencari tahu informasi tentang kesehatan. Sekarang sudah banyak di media sosial, terutama di rumah sakit, termasuk di Instagram rumah sakit. Ya khususnya kalau di Hermina itu setiap minggu selalu ada edukasi kesehatan masyarakat. Dan itu juga harapannya juga dilihat gitu, disupport gitu. Walaupun memang kadang kurang, ya namanya membahas kesehatan ya pasti tidak entertaining gitu ya kalau kita lihat film atau kita lihat konten-konten di YouTube yang lain ya mungkin akan lebih seneng gitu. Tapi ya mungkin jangan lupa untuk konten kesehatan itu juga ada beberapa waktu kita sisihkan gitu. Walaupun kita sekarang masih sehat gitu, tapi kan kita nggak tahu, namanya umur terus bertambah. Belum nanti kalau bukan kita bisa keluarga kita atau saudara kita, teman kita. Ketika kita punya informasi yang banyak tuh, setiap kita dapat informasi, kita mungkin bisa begitu kita nanti sakit ataupun membutuhkan masalah tentang kesehatan, kita udah punya bekal-bekalnya, sehingga nanti mungkin saat berobat di rumah sakit diskusi sama dokternya mungkin lebih enak gitu kan. Pasiennya kalau dokternya juga senang kalau pasiennya pinter kan, maksudnya dok saya udah baca dari ini, saya udah ikut seminar ini katanya ini. Nah nanti kita bisa diskusikan. Saya seneng diskusi sama pasien. Kadang-kadang pasien ngasih jurnal, saya kasih informasinya seperti apa. Nah kalau itu di setiap Herminal Talk namanya ya, kalau di Ciruas itu ada semua spesialis ada. Jadi nanti mungkin dari minggu ini penyakit dalam, nanti besoknya ada dokter kandungan, ada dokter bedah, kemarin dokter THT, dokter anak. Nah, itu mungkin bisa dilihat untuk masyarakat. Ini salah satunya supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, supaya masyarakat teredukasi, semuanya sama-sama berjuang untuk kesehatan di Provinsi Banten. Oke, baik Dok. Nah, untuk Pak Badru sendiri nih, ada yang ingin disampaikan? Iya, ini nggak kerasa ya, ternyata sudah di penghujung acara ya kan ya. Sebenarnya banyak harus diulas ini, mungkin di sesi berikutnya ya Pak Dokter ya. Saya juga pengen tahu ternyata apa sih
penyakit yang menyebabkan penyakit gula itu kok semakin marak, bahkan itu bisa tertinggi lah angka kematian dari penyakit itu sebenarnya. Temanya nanti lain lagi berarti ya. Iya. Temanya Sebelum khusus bisa nih. diedukasi juga. Oke, siap. Jadi di mengakhiri acara ini bahwa sekarang walaupun kita berobat pakai BPJS, ada jaminan lah, baik itu dari perusahaan ataupun dari pemerintah. Namun berobat itu mahal, ya. Maka ketika mahal kita harus merenungkan sendiri, ya, muhasabah bahwa kalau ingin tidak mahal, tidak keluar uang banyak, karena kan bukan hanya berobat saja, akses berobat pun juga nunggu, ya kan operasional, ya saudara ke sana, nah itu kan juga mahal. Harus dicegah dulu, preventif tadi harus dikembangkan, harus diperluas. Jadi kita lebih baik mencegah sebelum mengobati. Jadi kalau kita sadar terhadap pencegahan tadi, maka kita harus hati-hati, termasuk konsumtif, apa yang dimakan oleh kita itu harus dipikirkan. Ya, sehingga apa? Itu akan memperpanjang umur kita. Jadi kelangsungan hidup kita lebih panjang, terus kita punya aktivitas juga lebih sehat, lebih prima, sehingga kita punya regenerasi atau punya anak cucu itu bisa kita lihat, ya, kita bisa lihat sampai mungkin generasi-generasi berikutnya. Jadi jangan sampai usia rendah lalu kemudian punya penyakit kronis lalu meninggal. Nah itu sangat disayangkan, apalagi sampai misalkan ternyata usianya belum menikah gitu kan, itu juga sayang juga. Memang harus dipikirkan secara matang-matang. Umur ini penting karena hidup itu perkara waktu saja sebenarnya kan, perkara waktu. Nah itu perkara waktu juga tidak kita prediksi. Besok kita sakit kita nggak tahu, ya kan. Tapi manusia punya ikhtiar atau punya usaha bagaimana mencegah itu sangat penting. Makanya khusus untuk warga Banten dan sekitarnya, saya yakin sudah memahami semua, ya, perbincangan ini. Yang pasti kita lebih baik mencegah lebih dini, ya, sebelum nanti ketika datang ke rumah sakit ketemulah Pak Dokter Kopi, ya, sangat disayangkan minimal. Kalau bisa ketemunya di tempat yang Seminar aja, ya, gitu. ngobrol dalam keadaan sehat ya dok ya. Nah itu dalam keadaan sehatnya seperti lebih asik. Jadi itulah paling penting karena tak bosan-bosan ya kita harus mengedukasi, apalagi dari pihak rumah sakit dan pelayan kesehatan, terus mengedukasi supaya bagaimana tidak sampai penyakit kronis itu mengendap di diri kita, ya, di diri pasien. Karena susah mengobati, betul Pak? Betul. Penyakit gula kalau sudah kronis susah mengobati, penyakit jantung pun juga sama, apalagi sampai pasang ring. Jadi lebih baik di usia dini. Nah kita mengkhawatirkan usia remaja ini yang sudah kena penyakit tadi, pradiabetes dan sebagainya, ya, apalagi sekarang lebih dominan seperti itu kan, karena tadi pola hidup dan lifestyle kita yang berubah. Secara culture, ya, secara peradaban, ternyata kan sekarang lebih mudah diakses. Makanan itu junk food dan segala macam kan lebih mudah diakses, sehingga dibeli di mana-mana ada. Nah itu lebih mempersingkat umur kita. Nah, ini sangat khawatirkan. Mungkin, ya, suplai makanan semua di mana ada, tapi sekarang diri kita lah yang merubah itu. Mau panjang atau mau pendek kan, perkara umur, mau panjang mau pendek kan gitu. Nah, ini tergantung kita, ya, tergantung dari kitanya pribadinya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Dokter Cofi dan juga Pak Badru untuk bincang-bincangnya kali ini. Mudah-mudahan ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat. Bisa ngobrol lagi di tema-tema berikutnya ya yang lebih spesifik mungkin dari diabetes dan lain sebagainya ya. Baik, pemirsa, tak terasa nih waktu sudah berakhir. Nah, terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan mudah-mudahan ini kita akan kembali lagi di tema-tema berikutnya. Akhir kata, saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas. Pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.